Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ini Purwanti dengan NIM 241011313. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur umat Islam. Sumber hukum utama dalam Islam yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis serta ijma dan qiyas. Sebagai sumber sekunder, sumber hukum Islam dapat diartikan sebagai asal atau tempat pengambilan hukum Islam, yang sering disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam. Dalam konteks ini, Al-Quran dan Sunnah berfungsi sebagai wadah yang dapat ditimba hukum syara dan memberikan petunjuk dalam menetapkan hukum-hukum yang berlaku. Sumber hukum Islam terdiri dari beberapa elemen utama yang menjadi fondasi dalam penetapan hukum syara. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran berfungsi sebagai sumber hukum utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, ada sunnah atau hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuannya. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Sunnah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah yaitu segala perkataan Nabi. Yang kedua ada sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yaitu segala perbuatan Nabi. Yang ketiga ada sunnah takririyah. Sunnah takririyah yaitu persetujuan Nabi terhadap perbuatan orang lain. Yang keempat ada sunnah hamiyah, segala hal yang merencanakan tetapi tidak sampai dilakukan oleh Nabi. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mujtahid tentang suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma menjadi penting dalam hukum Islam karena bisa menetapkan hukum untuk permasalahan yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran atau Sunnah. Untuk terjadinya ijma harus ada kesepakatan di antara para mujtahid yang memahami hukum syara. Sumber hukum Islam yang keempat yaitu qiyas. Qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menarik hukum dari kasus yang sudah ada berdasarkan kesamaan dengan hukum yang telah ditetapkan. Qiyas digunakan ketika tidak ada nas yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah. Misalnya, jika suatu hukum ditetapkan untuk khamar atau minuman keras, maka hukum yang sama dapat diterapkan pada minuman yang memabukkan lainnya. Selain itu, sumber hukum Islam yang lain seperti yang pertama ada akal, yang kedua ada maslahah mursalah, yang ketiga ada istisna, dan yang terakhir ada urf. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Secara etimologis, kata Al-Quran berasal dari kata akar dalam bahasa Arab qara, yang berarti membaca. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat Islam dan mencakup aturan, pedoman, serta ajakan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik spiritual maupun sosial. Yang kedua, hadis. Hadis adalah segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau terhadap tindakan atau ucapan orang lain. Hadis berfungsi untuk menjelaskan dan memperjelas isi Al-Quran, serta memberikan rincian lebih lanjut tentang ajaran Islam. Hadis dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada hadis qauliyah, segala perkataan Nabi yang dicatat dan diriwayatkan. Dan yang kedua ada hadis fi'liyah, segala perbuatan Nabi yang menjadi teladan bagi umat Islam. Dan yang ketiga ada hadis takririyah, persetujuan Nabi terhadap tindakan atau ucapan orang lain yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat diterima dalam Islam. Dan yang keempat ada hadis hamiyah, hal-hal yang direncanakan oleh Nabi tetapi tidak dilaksanakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.